Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, hari ini kita akan mencari bakal bunga ya, bunga jantan yang diambil dari tanaman semangka semangka berbiji ya, untuk nanti kita kawinkan untuk yang ke non biji. Nah, untuk pengambilan bunga, baiknya itu kita ngambil di sore hari ya, di sore hari menjelang maghrib setengah 6 lah ya. Kita petik yang seperti ini teman-teman. Nah, yang seperti ini. Nah, yang udah agak menguning, yang seperti ini, yang seperti ini besok pagi ini akan mekar ya, akan mekar. Kenapa Kang, kok harus pemetikannya di sore hari, kenapa bukan dari pagi hari? Pemetikan di sore hari itu jadi bakal bunga yang belum mekar ini masih tersegel teman-teman ya, masih tersegel. Kalau pagi hari kan sudah terbuka. Nah, dengan kita pemetikan di sore hari, otomatis serbuk sari ini masih utuh ya teman-teman ya, dan masih steril, tidak terkontaminasi oleh lingkungan ya. Apalagi kalau pagi hari itu biasanya sudah keduluan sama lebah ya, lebah madu atau juga semut ya. Ini jadi serbuk sarinya akan berkurang. Namun jika kita pengambilannya di sore hari seperti ini masih tersegel ya, masih tertutup, jadi serbuk sarinya masih utuh, masih banyak ya. Karena dengan lebih banyaknya serbuk sari akan memudahkan kita dalam penyerbukan ya, pengawinan buah semangka. Nah, dan untuk penyerbukan non biji itu wajib ya teman-teman ya. Jika kita tanam semangka non biji, wajib kita menanam semangka yang berbiji seperti semangka inul atau semangka lorek itu ya. Itu sangat wajib, karena jika tidak ada bunga jantan, kita tidak akan bisa melakukan penyerbukan. Karena semangka non biji itu mandul teman-teman ya, dia mempunyai serbuk sari, cuma serbuk sarinya itu mandul, jadi tidak bisa untuk penyerbukan bakal bunganya sendiri itu ya, bunga betina itu tidak bisa terserbuki ya. Dan ketika kita menanam semangka non biji, ibaratkan kita nanam 1000 pohon, minimalnya itu kita menanam yang berbiji atau inul itu, jenis inul, kita bisa sekitaran 100 pohon ya teman-teman ya, itu perbandingannya. Dan itu bisa di semangka merah, kuning juga bisa ya, nggak apa-apa. Untuk warna itu tidak berpengaruh ya. Oke, ini kita udah pemetikan ya. Saya akan melanjutkan pemetikan. Nanti besok kita akan lanjutkan penyerbukan ya, besok paginya. Mari kita lanjutkan proses penyerbukannya ya. Nah, di sini ini ada bentuk bunga jantan yang kemarin kita petik di sore hari ya. Lalu kita buka saja seperti ini. Nah, kita buka. Nah, dan di sini ada serbuk sari ya, serbuk kuning ini. Di sini ada serbuk sari yang akan kita gunakan untuk penyerbukan ya, penyerbukan bunga betina. Nah, tampak jelas ya, seperti ini putiknya. Lalu kita poleskan ke sini teman-teman ya. Nah, kita harus poles dari sini. Nah, cukup seperti itu. Nah, mungkin terlihat di video ya, di kamera terlihat ya, sedikit terlihat ada serbuk yang menempel ya. Itu proses penyerbukan ya, penyerbukan semangka ya. Dan untuk satu ini bisa digunakan untuk dua bunga ya, dua bunga betina. Nah, itu udah selesai seperti itu. Kita lakukan penyerbukan di pagi hari teman-teman ya. Di pagi hari dimulai dari bunga mekar ya, jam 6 atau setengah 6 pun biasanya sudah mekar. Dan baiknya diaplikasikan sampai jam 10 ya, jam 10 pagi itu masih bisa ya untuk penyerbukan. Ini untuk bunga jantan ya, bunga jantan seperti ini ya, tidak ada bakal buah ya, atau pentil tidak ada ya, hanya kelopak bunga saja. Nah, namun bunga betina seperti ini,
ini ada bakal buah ya. Ini yang akan nanti jadi buah ya setelah kita penyerbukan berhasil ya. Dan untuk penyerbukan atau perkawinan tanaman semangka ini ada proses yang dimana kegagalan proses ya teman-teman ya. Kegagalan proses penyerbukan ini bisa saja terjadi karena satu, kita pengaplikasian fungisida atau insektisida ya. Karena jenis pestisida itu ada yang sifatnya dingin atau panas ya. Ini biasanya tidak kuat, gosong ya. Atau dilakukan penyiraman air ya, penyiraman atau pemupukan itu sebaiknya tidak dulu ya. Ditahan dulu ya karena akan menyebabkan kerontokan pada bunga. Dan yang selanjutnya yang bisa menyebabkan kegagalan setelah kita melakukan penyerbukan seperti ini, kita lakukan pemolesan. Biasanya kalau di bawah 3 jam sudah ada turun hujan deras, itu kemungkinan pasti gagal ya teman-teman ya. 80% 90% pasti gagal penyerbukan. Kita harus ulangi di kemudian hari, kita ulangi lagi penyerbukan kembali, kita tunggu. Setelah ini gagal, kita harus menunggu ke depannya sini teman-teman. Ini pasti ada muncul bunga lagi, calon buah, baru kita bisa lakukan penyerbukan lagi. Dan di hari ini alhamdulillah cerah ya, mudah-mudahan 1 minggu ke depan ini tidak ada turun hujan, meski hari ini di bulan-bulan ini adalah musim hujan ya teman-teman ya. Semoga saja tidak ada turun hujan dulu ya. Sekalipun hujannya di sore hari atau di malam hari tidak masalah ya, yang penting tidak terlalu deras. Dan ada satu lagi yang belum saya sampaikan untuk proses penyerbukan ini ya teman-teman ya. Untuk hasil yang maksimal kita lakukan penyerbukan di buah ketiga ya teman-teman ya. Namun bisa di usia kedua, buah kedua, ketiga sampai keempat ya. Untuk buah pertama kita buang ya. Biasanya di usia 20 hari, sudah muncul bakal bunga ya yang pertama ya. Dan selanjutnya akan muncul kembali setelah 5 hari ya, usia 25 hari, dan selanjutnya ke usia sekitaran 29 sampai 31 hari. Dan yang saya lakukan seperti saat ini adalah usia 30 hari ya. Buah ketiga ya, di buah ketiga. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, dari satu batang ini akan terus menghasilkan bakal bunga ya sebelum kita melakukan penyerbukan. Nah, dari atas ini dari sampai bawah itu pertama itu dari umur 20 hari sudah muncul bakal bunga ya, bakal buah ya seperti ini. Udah muncul pertama ya untuk yang pertama, namun kita langsung buang ya, kita buang atau kita biarkan saja. Kalau untuk non biji kita biarkan, nanti akan rontok dengan sendirian. Tapi kalau berbiji ya, nah ini yang contoh ini berbiji ya, ini berbiji. Kalau berbiji ini harus kita buang ya, kalau kita tidak buang dia akan jadi ya, jadi buah ya. Namun hasil buahnya tidak akan maksimal, biasanya kecil ya, seukuran 2 kiloan ya. Namun jika buah kedua atau ketiga itu lebih besar ya ukurannya ya, rata-rata ya. Dan bisa disesuaikan teman-teman ya, untuk buah kedua atau ketiga bisa disesuaikan. Lihat, kita bisa perhatikan tanaman kita pertumbuhannya sehat, subur ya, batang besar ya, seperti ini ya, sehat ya, subur, batang-batang besar sekitar sebesar kelingking ya, dari kelingking dewasa. Itu bisa kita buahkan di buah ketiga ya. Namun jika ada yang tanamannya mulai agak menunjukkan gejala-gejala serangan penyakit ya, seperti bercak atau mungkin tanamannya kurang subur, agak sedikit kurus, itu bisa dilakukan pembuahan kedua ya. Di buah kedua penyerbukannya agar mendapatkan hasil maksimal dan kita tidak zonk ya. Karena kalau kita lakukan pembuahan ketiga terlalu lama, dikhawatirkan nanti sebelum buah tua, belum buah matang, tanaman sudah tidak kuat lagi ya. Sudah tidak kuat menyuplai nutrisi kepada buah ya. Namun jika tanamannya sehat seperti ini ya, kita perhatikan ya, sehat ya, subur ya, tidak ada hama, tidak ada serangan penyakit sama sekali ya. Ini bisa kita lakukan di pembuahan ketiga, bahkan sampai ada yang keempat ya teman-teman ya. Biasanya untuk buah keempat itu dari akar ya, dari batang, pangkal batang itu bisa mencapai sekitar 3 meter atau 2,5 meter itu baru kita lakukan pembuahan ya, pembuahan yang keempat ya, buah keempat. Nah, untuk hasil besar kecilnya buah yang kita hasilkan itu kita harus melakukan sortir buah ya. Setelah penyerbukan selesai, usia 3 hari atau 5 hari setelah penyerbukan, kita lakukan sortir buah. Sortir buah itu wajib dilakukan karena setiap
batang satu pohon seperti ini akan menghasilkan 3 sampai 4 batang, dan berarti 3 sampai 4 buah ya yang kita lakukan penyerbukan. Dan setelah buah itu jadi, kita tidak ambil semuanya teman-teman ya, kita harus melakukan penyortiran. Kita ambil yang bagian bagus ya, kita bisa sesuaikan, kita bisa sisakan 2 atau 3 ya, atau 1 ya untuk hasil yang lebih maksimal, tergantung bagaimana kita bisa menjualnya ya. Biasanya kalau ukuran terlalu besar, timbangannya tonasenya berat, itu harga lebih mahal ya. Namun kita bisa sesuaikan di lokasi kita penjualan ya. Oke, untuk video kali ini udah mungkin cukup bisa dipahami, dimengerti ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan mohon untuk bantuannya kepada teman-teman semua, dukung channel saya agar segera cepat berkembang ya teman-teman ya. Apalagi di saat ini saya sedang mengejar monet ya, masih belajar, masih pemula. Mohon dimaklumi bila ada kesalahan atau kekurangan ya. Mungkin teman-teman kurang nyaman, mohon dimaklum. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.